Kalau dari rumah suka kepala batu, pasti di mana tempat pasti kepala batu. Dari rumah tidak tahu senyum, pasti di mana-mana pun juga tidak tahu senyum. Dari rumah sudah tidak tahu tegur orang dan tidak tahu terima kasih, di mana-mana juga begitu. Karena kita produk dari rumah tangga. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Bulan ini kita bicara dan kita berefleksi tentang keluarga. Ada banyak masalah yang muncul justru dimulai dari keluarga. Keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, bangsa ini pasti kuat. Dan kita mau berefleksi hari ini. Untuk itu saudara-saudara, Majelis Jemaat Agape menetapkan satu tema untuk kita hari ini, yaitu dasar hidup keluarga. Dasar hidup keluarga adalah firman. Berdasarkan tema ini, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian dari surat Kolose pasal 3, ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 24. Nanti silakan dibandingkan dengan Efesus pasal 5 22 sampai 32. Tapi saya fokus di sini. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Maaf, kita bandingkan saja dengan Kolose 3 ayat 18 sampai 24. Saya ingin baca di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-32 supaya lengkap semuanya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Juga kepada semua jemaat yang mendengarkan siaran radio Suara Kasih. Hari ini kebaktian ini disiarkan langsung oleh Radio Suara Kasih. Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan sebelum manusia, waktu Tuhan cipta babi, Tuhan bilang baik. Cipta ayam, Tuhan bilang baik. Semua yang diciptakan itu Tuhan bilang baik. Yang menarik adalah ketika melihat manusia sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Semua ciptaan sudah bagus, itu sudah baik. Tapi melihat manusia sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Pesannya gampang. Pesannya ialah manusia hanya cocok dengan manusia. Manusia itu hanya cocok dengan manusia. Manusia tidak cocok dengan babi.
tidak cocok dengan binatang apapun, dan tidak cocok dengan benda-benda mati yang lain. Manusia cocok dengan manusia. Sehingga kalau ada manusia meninggalkan manusia, manusia meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, hanya untuk membangun kecocokan dengan benda-benda mati, itu ada yang salah itu. Dan saya yakin dia pasti tidak bahagia. Karena kalau kita ikut landasan firman, ya manusia cocok dengan manusia. Dari pengantar ini, saya ingin sekali untuk kita melihat bahwa Tuhan yang bekerja membentuk keluarga-keluarga adalah Tuhan yang rindu sekaligus untuk melihat kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi keluarga-keluarga itu sungguh-sungguh dinikmati oleh keluarga, asalkan dibangun di atas firman. Sekali lagi, kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, bangsa ini jadi kuat. Amsal pasal 29 ayat 2 bilang begini, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, berkeluh kesah ini rakyat. Nah sekarang dari mana ini sukacita ini? Ya kalau orang benar bertambah, dan orang benar harus dimulai dari keluarga-keluarga. Tetapi bahwa kebahagiaan yang dibangun dan dilandaskan di atas firman itu tidak datang dengan begitu saja, tidak datang dengan begitu saja. Butuh dikelola, butuh dikelola dengan baik. Sebab salah mengelola justru produk dari keluarga ini produk yang bermasalah. Kalau dari rumah suka kepala batu, pasti di mana tempat pasti kepala batu. Dari rumah tidak tahu senyum, pasti di mana-mana pun juga dia tahu senyum. Dari rumah sudah tidak tahu tegur orang dan tidak tahu terima kasih, di mana-mana juga begitu. Karena kita produk dari rumah tangga. Dan karena itu harus dikelola. Suami istri harus ada pengelolaan, juga orang tua ada anak harus ada pengelolaan itu untuk sampai pada bahagia yang Tuhan siapkan. Saya berkhotbah di mana-mana tentang keluarga dan saya bilang begini, waktu Tuhan menciptakan manusia tidak sekedar dibedakan laki-laki dan perempuan, tidak sekedar itu. Ada semacam pola yang ditinggalkan, semacam pola, kecenderungan yang sengaja ditinggalkan untuk laki-laki dan perempuan supaya berdasarkan kecenderungan-kecenderungan itu mereka bisa mengelolanya. Tercatat ada 4 hal. Yang pertama, dari soal pola berpikir. Laki-laki itu kan cenderung berpikir yang masuk akal saja. Makanya laki-laki kalau mau omong selalu bilang, saya pikir. Sementara yang perempuan, yang ibu-ibu, yang nona-nona itu cenderung akan pakai perasaan. Makanya dong selalu omong bilang, saya rasa. Nah bayangkan kalau satu hanya saya pikir, terus yang satu hanya bilang saya rasa. Saya kira itu sulit bahagia itu. Suami bilang saya pikir lu semua ngerti, ternyata tidak. Sementara yang ibu-ibu sangat berharap supaya dong perasaan tuh suami tahu. Mama marah, tidak bisa, harus omong itu. Pengelolaan itu. Dari pola kerja, laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Satu macam saja. Dorang hanya pi kantor saja, tetapi dong kalau pulang itu dong rasa terlalu capek. Kayak dong surabah seluruh pekerjaan, jadi sepatu yang buka harus anak-anak, dasi yang buka istri, kok dia kerja capek. Karena polanya satu. Beda dengan ibu-ibu itu pekerja jamak, banyak. Bangun pagi dong bisa sambil buat kopi, bisa sambil setrika, bisa sambil masak, bisa sambil siap anak, bisa sambil update status, bisa sambil banyak itu. Pola ini bukan untuk dibandingkan, Pola ini untuk dikelola, kecenderungan ini supaya dikelola, satu tunggal, satu jamak. Nanti bahagia. Dari soal pola bicara, laki-laki cenderung pendiam. Laki-laki itu cenderung pendiam. Cenderung ya, ada juga yang tidak cenderung. Kayak saya.
Laki-laki cenderung pendiam, tapi ibu-ibu itu sedikit cerewet, sedikit. Sebuah penelitian bilang seorang laki-laki kalau bicara satu hari kurang lebih 7.000 kata. Itu termasuk dia pun tersinggung itu 7.000. Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal paling kurang 21.000 kata. Saudara bayangkan ya kalau satu hanya 7.000, baru satu 21.000. Pagi-pagi masing-masing supi kerja, toko, kantor, anak-anak supi sekolah. Mama mau 7.000, 21.000 dan sapa. Akhirnya sudah bikin status di Facebook. Yang terakhir dari soal pola ingatan. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Hampir-hampir saya ingin sebutkan kurang konsisten. Cenderung cepat lupa. Dia baru kunci mobil begini, jalan 30 langkah terus bilang, tidak tahu saya kunci kok belum. Dia kembali. Laki-laki cenderung cepat lupa. Sehingga maaf, banyak laki-laki kalau sudah di luar rumah orang lupa kalau dong ada istri. Karena polanya cenderung cepat lupa. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Kalau sampai ada suami bilang orang ke saya, tidak pernah marah saya pu istri, pasti yang protes dia pu istri. Tidak pernah apa? Mama memang tidak pernah. Yang mana? Ya itu hari itu. Yang mana? Yang tahun 1970. Ingatannya itu tajam sekali. Pola-pola ini, kecenderungan ini sengaja ditinggalkan supaya kita kelola. Tapi yang terjadi adalah kita punya kesalahan pengelolaan. Yang kita sebut suami baik itu kalau ikut kita pun mau. Yang kita sebut istri baik itu kalau ikut kita pun mau. Tapi kalau merendah sedikit kalau ikut orang pun mau, saya kira juga baik gitu. Nah sekarang mari kita belajar dari hal-hal ini. Pembacaan tadi sekaligus juga di Kolose mengisyaratkan satu dua hal. Tentang suami, istri, tentang anak-anak dan orang tua. Harapan itu kurang lebih begini. Apa harapan terbesar dari seorang suami menurut firman? Para suami menurut firman diharapkan kita mengasihi dan memimpin keluarga. Mengasihi sekaligus memimpin. Itu harapan firman. Silakan masing-masing renungkan. Dia sudah betul-betul mengasihi dan memimpin dengan baik atau justru tidak? Kenapa? Karena laki-laki juga cenderung tidak mau bermasalah. Daripada kasih tahu kau bakal lebay. Dan nanti ya, kira-kira begitu. Apa harapan dari bagi seorang istri? Dua pembacaan itu memberi pesan istri itu diharapkan bisa tunduk dan hormat kepada suami. Nanti sebentar kita belajar apa itu tunduk, apa itu hormat, apa itu taat, apa itu patuh. Seorang istri diharapkan tunduk dan hormat supaya kedua-duanya bisa saling menghormati. Istri kepada suami, suami kepada istri. Nah, itu dibangun di atas firman. Sebab kalau laki-laki kehilangan penghormatan dari istri dan istri juga demikian, sebenarnya kita hanya membangun sebuah rumah tangga tanpa nilai. Sekalipun mungkin kita sudah 25 tahun, 30 tahun menikah. Saudara, dalam harapan seperti yang tertulis dalam teks tadi itu, maka sebenarnya menurut firman larangan kerasnya adalah jangan coba-coba seorang suami atau seorang istri berangan-angan dan berhayal tentang suami orang lain atau istri dari orang lain. Jangan. Di pikiranmu harus bebas dari orang pu suami atau dari orang pu istri, itu harus bebas. Kenapa? Sedikit menghayal tentang orang lain pun suami, orang lain pun istri, laki-laki lain atau perempuan lain, hayalan itu telah menambah rasa tidak puas kita terhadap pasangan. Hayalan itu kalau terus taruh di sini, taruh terus di sini, taruh di itu membuat kita makin mencari kelemahan suami atau mencari kelemahan istri. Dan ketidakpuasan kita makin besar. Dan kadang-kadang kita kira kita telah salah
memilih. Ada yang sempat rasa begitu kok. Renungkan saya, jangan begini teh. Mam tua lihat di sebelah bahaya. Jangan taruh laki-laki lain dan perempuan lain di sini. Nanti kita cenderung mencari kelemahan. Istri-istri juga. Jangan, ini sepertinya ringan saja, tapi saya ingin kasih tahu kita sebuah, bahwa teks tadi memberi pesan bahwa seorang istri juga jangan berpikir supaya suami menghasilkan uang yang lebih banyak seperti orang lain. Jangan pikir, bapak kok kenapa orang, kenapa, oh itu bahaya itu. Jangan, tidak boleh. Jangan pernah berpikir kenapa suami saya tidak berpakaian serapi dia. Jangan. Itu subanding itu. Dan kalau subanding itu, dia akan pindah hayalan. Masalah nanti. Jangan biar. Beli pakaian tanya ibu. Kalau ibu sudah bilang bagus, cukup. Ibu tanya suami. Kalau sudah bilang bagus, cukup. Tidak usah lagi berharap ada dari yang lain. Yang lain omong itu barat. Diharapkan sekali saudara-saudara bahwa seorang suami, seorang istri tidak boleh saling merasa bahwa pasangan mereka itu adalah kelas 2. Tidak setara dengan dia, tidak setara. Saya rasa saya tidak pantas bicara dengan terlalu goblok. Jangan coba-coba masuk di situ. Karena bertahun-tahun kita akan hidup dengan keluarga. Kita berhidup dengan istri, dengan suami. Dan kalau mereka ternyata kita merasa mereka kelas 2, bahaya. Dan dari pesan teks tadi sebenarnya mengarahkan saya dan saudara untuk sadar bahwa pasangan yang bijak akan berupaya untuk menghindari percekcokan, menghindari itu perkelahian itu, karena satu hormat terhadap yang lain. Tidak bagus berkelahi. Orang-orang yang menunjukkan amarahnya, yang meluap-luap, itu menunjukkan ketidakbijaksanaannya. Kenapa? Karena semua orang punya potensi marah. Siapa yang tidak punya potensi marah? Semua orang punya potensi marah. Tetapi kalau amarah itu kemudian meledak-ledak sampai tidak bisa terkendali, maka kita menunjukkan sebuah ketidakbijaksanaan. Apalagi dari suami ke istri, dari istri ke suami. Dan kalau sudah terluka, itu akan tersimpan besar. Mari kita lihat dulu sedikit soal anak-anak dan orang tua. Apa harapan untuk anak-anak? Dua pembacaan tadi memberi syarat bahwa harapan terbesar dari firman Tuhan untuk anak-anak ialah anak-anak taati orang tua. Anak-anak hormati orang tua. Konteks di Efesus itu berat. Kalau zaman sekarang orang tua ada perhatikan anak, siap kasih dia ini warisan, dia mau apa kasih, terus kita bilang anak-anak hormati orang tua, itu masuk akal. Tapi konteks mereka bermasalah. Anak-anak sementara dieksploitir oleh orang tua, yang perempuan dijadikan pelacur, yang laki-laki dijual sebagai budak, dipekerjakan dengan keras dalam konteks yang keras itu. Nasihat ini datang, anak-anak hormati orang tua, anak-anak taati orang tua. Itu butuh sebuah kerendahan hati yang tinggi. Saya baca sebuah penelitian, ini riset yang saya kira luar biasa hasilnya, sekuler, bukan gereja yang bikin. Di Amerika dari tahun 1938, setiap 2 tahun melakukan sebuah penelitian yang menarik dengan dua hasil yang menurut saya luar biasa. Yang pertama, hasil dari penelitian itu mengatakan anak-anak yang dekat dengan orang tuanya, selalu akan hidup lebih baik dari anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Kedekatan dengan orang tua membuat hidup yang lebih baik. Itu hasil penelitian. Yang kedua, anak-anak mana yang dekat sekali dengan dia punya mama, dengan ibunya, anak-anak yang dekat dengan ibunya,
selalu punya kekuatan finansial lebih kuat dari anak-anak yang jauh dari ibunya. Hasil penelitian. Saya kemudian berpikir, betul ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Ada berkat di situ. Lalu ada apa harapan untuk orang tua supaya keluarga ini betul-betul dibangun di atas firman. Harapan untuk istri, harapan untuk suami, harapan untuk anak-anak. Sekarang harapan untuk orang tua. Dua pembacaan tadi memberi kesan ini. Orang tua, jangan menjengkelkan anak-anakmu. Jangan bikin lompo hati jengkel. Jangan. Didiklah mereka. Tetapi dia pakai catatan. Didiklah dalam otoritas dan wibawa. Didik mereka dalam kapasitas kita sebagai bapa. Bapa tidak mau. Gitu. Dan kewibawaan, dalam kewibawaan itu kita sungguh akan menjadi contoh bagi mereka. Kenapa? Karena jika anak-anak tumbuh dengan sikap hormat pada orang tua, mereka juga akan cenderung menghormati pasangannya, istri atau suami. Nanti kalau dong menikah, dorang akan menghormati dong punya suami atau istri. Kalau anak-anaknya tumbuh dengan sikap hormat kepada orang tua, dong akan menghormati dong punya istri, dong punya suami. Jadi kalau kita pu anak dan anak mantu bakalai terus, itu mungkin kita pu hal juga. Jangan cepat-cepat, jangan ke bapak dan mama. Bapak dan mama bakalai bukan ke kamu. Kita lebih parah. Jika anak-anak berpikir bahwa orang tuanya bodoh, jika anak-anak berpikir bahwa orang tuanya idiot, maka kita sudah jauh dari kepatuhan kepada mereka. Karena kalau anak supikir bahwa bapak mama tidak sekolah, bapak mama bodoh, anak mana yang mau patuh ini? Kalau semula dari pikiran mereka bodoh, mereka tidak bisa. Saudara, memiliki sikap positif, ini bagi yang belum menikah dong, yang belum menikah dengar. Memiliki sikap positif terhadap orang tua kita sebelum kita menikah, menolong kita untuk memiliki sikap yang positif terhadap suami atau istri nanti. Ya, bersikaplah positif. Orang tua ada situ bersikap positif, itu akan menolong kita untuk selalu berpikir dan bersikap positif terhadap pasangan. Kalau kita hormat, kalau kita taat kepada orang tua, kita akan hormat, kita taat, kita tunduk kepada pasangan. Bila mana kita mempunyai hubungan dengan yang benar dengan Tuhan Allah, itu sekaligus akan membuat kita menjadikan benteng yang kuat bagi keluarga. Mazmur 128 itu kasih begitu. Yang berbahagia adalah mereka yang takut Tuhan. Silahkan ada masalah kiri kanan, silahkan. Yang takut Tuhan aman dalam keluarganya. Dia tidak dibentuk oleh sesuatu dari luar, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Kita tidak bisa untuk dua hal. Pertama, tidak bisa merubah ini dunia kalau tidak merubah diri sendiri duluan. Tidak bisa. Tapi juga kita tidak bisa melarang dunia luar, tetapi memproteksi diri. Ini filosofi orang alor begitu. Kita tidak bisa larang burung terbang lewat kita di atas kepala. Yang kita jaga jangan sampai dia buang kotoran di atas kita pun kepala. Kita tidak bisa melarang orang untuk buat jalan lewat kita pun samping kebun. Yang kita jaga jangan sampai tolak kita pun pagar untuk injak kita pun tanaman. Kita tidak bisa melarang itu dunia. Kita tidak bisa melarang untuk semua perempuan dan ibu-ibu di kota Kupang tidak boleh pakai celana umpan. Yang kita jaga adalah jangan sampai dia pakai celana umpan kita terumpan. Kita tidak bisa melarang dunia, tapi harus ada kekuatan memproteksi. Dengan demikian kita belajar sekarang untuk menaruh percaya kepada Allah dan belajar untuk mengatakan sesuatu dengan positif. Menaruh percaya kepada Allah dan berkata sesuatu secara positif. Kadang-kadang kita pun kata-kata tidak positif. Kadang-kadang kata-kata kita kelihatan positif, tapi justru negatif. Saudara, apa kerinduan terbesar dari keluarga-keluarga yang hidup di atas dasar firman? Ya, keluarga-keluarga itu punya kerinduan dalam mereka diberkati.
Mari kita lihat, saudara, keluarga yang diberkati itu seperti apa, supaya kita coba-coba renungkan, betul kok tidak saya di atas firman dan kemudian saya diberkati. Saya coba mencatat untuk kita kira-kira berapa hal, 5 kok 6 kok 7. Satu, keluarga yang diberkati itu, saya mulai dari hal yang paling terakhir, kan tadi sudah sempat saya bilang. Keluarga yang diberkati itu selalu akan memberikan ucapan kata-kata berkat. Memberikan ucapan kata-kata berkat kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Mama, saya berangkat kerja dulu. Papa, hati-hati di jalannya, Tuhan berkati. Begitu juga sebaliknya. Anak-anak juga begitu. Bayangkan kalau anak orang tua masing-masing jalan tidak pernah togor satu dengan yang lain, itu kata-kata berkat muncul di mana? Kalau tidak dimulai dari hubungan yang sehat. Di sini kita akan melihat bahwa anak-anak, keluarga kita, orang tua, istri, suami punya sebuah kecerdasan emosional yang bagus. Saya selalu berpikir positif dan memberikan kritikan yang serius. Misalnya untuk pendidikan hari-hari ini, saya selalu bilang begini, banyak sekolah-sekolah yang sudah bisa menciptakan orang pintar. Di Indonesia tidak kurang orang pintar, tidak kurang. Yang kurang adalah orang pintar yang sekaligus punya karakter. Yang pintar sih banyak, bergelar, dan bisa melakukan teori-teori, bisa kasih keluar konsep dan teori yang bagus. Tapi sayang, ini tidak punya karakter, tidak berkarakter. Dan kita lagi terpacu di situ. Kemudian anak-anak kita bisa tumbuh sebagai anak-anak yang punya kecerdasan intelektual yang bagus, tapi sayang, kecerdasan sosialnya mati. Mereka pintar sekali menyanyi kita di bagu. Mereka berbahasa Inggris dengan bagus, mereka menari dengan bagus. Tapi kalau kecerdasan sosialnya mati, dia sulit peka terhadap lingkungannya. Sulit. Hati-hati kalau perhatian kita hanya tertuju kepada itu, kepada kecerdasan intelektual, dan mematikan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosialnya. Kita gagal harusnya itu. Gagal. Tidak gampang ya mengurus manusia. Tapi ini hasil dari sebuah perenungan terhadap firman ini. Setuju atau tidak setuju sekalipun. Kedua, keluarga-keluarga yang diberkati itu selalu akan memberikan penghargaan. Selalu akan memberikan penghargaan. Mama, terima kasih untuk ini makanan hari ini. Bagus. Menghilangkan papa pun lapar. Hilang. Walaupun dia pun rasa. Tapi kasih sedikit penghargaan. Saudara, jangan biarkan orang lain pun istri yang menghargai suamimu. Jangan biarkan orang lain pun suami yang menghargai istrimu. Jangan. Jangan. Kata-kata pujian itu jangan datang dari orang lain. Datang dari rumah sendiri. Dari bapak, dari mama, dari orang tua, dari saudara. Kata-kata harus muncul dari mereka. Dan kita menghargai mereka. Jangan datang dari orang lain. Sian mama setengah mati pi salon. Bagus-bagus pakai pakaian. Suami tidak pernah bilang. Suaminya bilang, dia akan cari pengakuan di mana-mana. Pengakuan itu kebutuhan. Awas kalau orang lain yang memenuhi kebutuhan istrimu, orang lain yang memenuhi kebutuhan suamimu. Saya kira waktu saya kesini ke Koneki, saya bilang, Koneki, hal-hal kecil tolong dipakai dalam hidup ini, dalam keluargamu, dan itu akan sangat memberkati engkau. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, no, itu paling suka untuk kita tegur dorang. Mama, saya tidak suka pakai itu baju, saya tidak suka. Terlalu terbuka itu. Dia senang kalau kita tegur dia. Besok dia sengaja pakai ulang. Untuk apa? Untuk kita tegur dia. Dorang ingin dimengil. Omong sedikit, saya tidak suka lu.
Nanti dia sengaja bertingkah terus kita bilang, masa sebagai suami saya tidak bisa omong sedikit itu. Itu malam pulang dia tidak tidur. Kapan dia pikir bangun kau tua larang ulang lagi. Wih itu. Mama juga balas. Papa, saya tidak suka bapak pakai bapak celana itu. Itu celana saya dari tahun 1900 Bapak. Ganti sedikit. Belum mulai tidak matching dengan bapak kaki itu. Itu baik itu. Saling puji. Saya kasih kita waktu setengah menit dulu. Setengah menit berpikir satu kata pujian untuk suami atau istri. Berpikir sedikit dulu. Kalau boleh dalam hati, dalam kontak batin yang tajam itu tolong bilang. Itu mengenakan hati. Gombal itu juga kadang-kadang enak. Ibu-ibu tuh tidak suka kalau dapat kata-kata gombal tuh karena tapi enak di sini itu. Bicaralah sesuatu. Sayang. Kalau dia buat es teh terus bilang, "Pak, teh manis kok tidak?" Teh manis kok tidak penting. Yang penting mak tetap manis. Wih, itu kayak dia jawab, dia bilang lebe, tapi kayak enak di sini tuh, enak itu. Enak. Jangan itu kalimat itu diberikan ke orang lain, jangan. Kasih penghargaan, pakai bahasa positif. Itu tadi kan saya bilang ini waktu saya bikin status ini banyak yang inbox saya dulu cari kerja. Saya bilang jangan bilang punggungmu lah, itu tidak bagus. Sayang, iya dari mana? Ya kok saya di sini. Maksudnya kok dari jauh saya suka kelihatan. Kata-kata enak, itu enak itu. Dengar, Pak. Hai. Kasih penghargaan ya. Jangan sampai kita sudah tidak pernah kasih penghargaan buat suami istri. Jangan sampai kita sudah tidak pernah lagi kasih penghargaan buat anak-anak dari orang tua. Itu rumah tangga kita bermasalah. Rumah hanya tempat untuk kita ketemu sesaat, tidur, bangun, masing-masing mencari penghargaan di luar. Ketiga, keluarga yang baik itu akan selalu memberikan sentuhan. Sentuhan. Bukan rabaan. Sentuhan. Ting. Sentuhan itu pakai rasa. Keluar, orang tua menyentuh anak-anaknya. Hei, betapa anak setidur. Dia tidur ke di pembapa. Itu bagus itu, bagus. Lakukan. Bahagia. Sentuh istri, istri sentuh suami. Waktu tidur sentuh gigi. Ternyata betapa suami pemuka begini. Sudah sentuh dia, itu bahagia. Jangan orang tidur foto baru upload pada liur ada itu tidak bagus, itu menghancurkan itu. Sentuhan, tapi ingat, sentuhan hanya khusus suami, istri, anak-anak. Jangan sentuh pembantu juga, tidak boleh. Jangan dia tadi khotbah bilang harus ada sentuhan, mama keluar dulu kau sentuh ame. Tidak bisa. Sentuhan. Coba renungkan, sudah berapa lama saudara tidak tersentuh oleh orang-orang yang seharusnya menyentuh engkau? Rumah tangga tidak bahagia. Yang belum dapat sentuhan dong, jangan renungkan. Jangan renungkan. Karena itu semua akan berefek ketika kita ada di luar rumah. Efeknya keras sekali. Renungkanlah. Hidup kalau hanya dikhususkan pada cari uang, hidup kalau hanya dikhususkan itu dan kemudian kita lupa hal-hal ini, kita membangun apa sesungguhnya? Kesuksesan apakah yang kita maksudkan? Apa itu? Mazmur 128 selalu bilang, bahagia itu kalau takut Tuhan. Bahagia itu kalau makan jeripaya tangan sendiri. Bahagia itu kalau istrimu seperti pohon anggur yang subur di rumah. Bahagia itu kalau anak-anakmu seperti tunas-tunas pohon zaitun. Pohon anggur yang subur itu lambang sukacita. Wih,
Dia di mana-mana, tapi dia sukacita dia ada di rumah. Tugas di Surabaya, di Jakarta, di Denpasar, nginap di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa dia punya sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak bisa menyembuhkan luka dari orang tuanya, bahagia. Menyembuhkan luka itu bisa diterjemahkan dalam dua. Yang pertama, kalau cita-cita besar dari orang tua itu dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia itu. Makanya orang tua bilang, anak-anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami ikat perut. Tidak apa-apa. Orang tua kalau ngomong ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen. Itu dong utang. Utang. Asal anak-anaknya bahagia. Yang kedua, menyembuhkan luka itu bisa berarti harafiah. Anak-anak kalau bisa sembuhkan luka orang tuanya, orang tua susah kibarat, kodoi yang urus, di kursi roda, itu. Hei, hati senang. Sukacita, bahagia. Itu ketiga. Berikan sentuhan. Kadang-kadang minta, mak, kenapa? Sentuh sedikit. Sentuh. Sentuh itu kecas. Sentuh sedikit. Penting itu. Sentuh itu anak-anak dong dulu. Orang tua itu biar anak-anak peluk sedikit orang dulu. Begitu. Sebentar pulang dari sini pegang istri pun tangan jalan. Mari mak, kita jalan. Otonomis banyak kita dua berdiri sini sambil pegang tangan. Terus yang pegang tangan dong foto itu tangan yang pegang. Baik itu. Raba sentuh yang milik sendiri. Baik. Keempat, rumah tangga yang diberkati itu selalu akan memberikan harapan masa depan. Ada harapan. Anak masa depan itu ada. Ada harapan. Saya percaya. Saya percaya. Saya bercerita dengan satu dua ibu, di mana dokter vonis kalau anak tidak bisa selamat untuk jangka waktu 9 bulan. Dia bilang ke saya, Pak Pendeta, saya percaya sepo anak akan hidup. Dia bilang terlepas dari nanti itu anak mau mati, kok tidak mati nanti di usia 9 bulan nanti, tapi saya harus percaya bahwa dia hidup. Hari ini itu anak kelas 2 SD, berarti lebih dari 9 bulan. Ya, ada harapan yang orang tua. Ini anak baru telepon mama, papa, uang regis tuh. Aduh, tunggu bapak jual rumah Itu kayak anak dong langsung bilang sudah bapak jual nusa biasa. Sudah. Harapan putus. Harus seperti kita urusan anak. Anak-anak kecil di bawah umur 1 bulan itu tidak kenal memang kita. Kenal kok tidak? Ibu-ibu, kenal ibu-ibu kok tidak? Anak umur 1 bulan kenal dia mama kok tidak? Kenal kok tidak? Tidak kenal. Tapi kenapa mau urus? Ini poin yang berikut. Poin kelima. Rumah tangga yang diberkati itu selalu memberikan tanggung jawab. Bukan karena itu anak kenal dia mama, tapi ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab. Sekarang saya bertanggung jawab. Orang yang dari rumah tidak tahu bertanggung jawab itu selalu tidak akan konsisten. Ini omong begini, setelah pindah omong begini. Tidak konsisten. Tanggung jawabnya nol. Saudara, hal-hal itu serius. Kenapa? Karena kita lagi berjumpa dengan manusia. Dan manusia pertama yang kita temukan itu adalah suami, istri, anak-anak, orang tua. Berarti di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau begitu yang keenam, rumah tangga yang diberkati itu selalu akan memberikan keceriaan. Keceriaan. Bangun pagi langsung mama, sana dulu. Kasih tunjuk sedikit itu keceriaan. Jangan muka asap. Betul bahwa masalah itu ada. Siapa yang tidak ada masalah?
Semua orang punya masalah. Tapi jangan karena itu masalah merenggut semuanya. Ingat bahwa anak-anak kita itu dong tidak mengerti kita punya masalah. Dong hanya tahu jam minum susu, orang minum. Dong tidak peduli kita putang seberapa besar, dong tidak peduli. Dong hanya tahu bahwa orang dapat perhatian yang maksimal. Dong tidak peduli. Kita harapkan itu. Yang ketujuh, ini hal ringan tapi saya ingin bilang. Rumah tangga yang diberkati akan selalu dia apa ya? Dia meminta saran. Mak menurut mama, papa menurut papa, anak-anak doang. Bapak rencana menikah lagi, menurut lu bagaimana? Terus anak-anak bilang, tidak bisa. Oh, untung lu bilang begitu. Kalau tidak mungkin bapak sudah minta saran. Iya toh? Bagus. Jangan sampai suami terlalu egois. Tidak pernah minta, saya kepala. Kepala apa? Kepala, tapi kepala tidak terpisah dari tubuh. Coba kepala mana yang jalan sendiri? Satu. Kalau begitu, catatan ini, ada 4 catatan terus khotbah selesai. 1, taat. Apa itu taat? Supaya ketika istri-istri taatlah segala macam. Taat yang dimana dia pun maksud itu. Alkitab memberi pesan yang kuat. Taat itu berhubungan keras dengan soal pemenuhan permintaan. Pemenuhan permintaan. Ada pemarah memang, betul ada bakalai karena separuh bilang mama ada sakit dari kirim uang 5 juta. Separuh bilang lupa mama pu enak. Betul kita lagi beda itu. Tapi pemenuhan permintaan harus. Pemenuhan permintaan itu kira-kira begini. Dia pun jam makan, urus dia makan. Harus. Ada masalah memang, tapi pemenuhan permintaan menjadi penting. Itu taat. Taat berurusan dengan pemenuhan permintaan. Fokusnya di situ. Berusaha untuk memenuhi permintaan. Tetapi permintaan yang berkenan sebagai tubuh dan kepala yang adalah satu, karena tubuh tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Tukang mana yang angka hamar, paku di situ terus itu hamar kena di pun jari, ibu jari tangan kiri, terus tangan kiri marah bapak, ambil ini hamar, titi lagi tangan kanan pun. Tidak bisa. Jadi pemenuhan permintaan berkaitan dengan satu tidak menyakiti yang lain, satu tidak mengorbankan yang lain. Tunduk. Hendaklah engkau tunduk. Apa maksudnya? Ini sangat berurusan dengan penempatan diri sebagai bawahan. Penempatan diri sebagai bawahan. Saudara bayangkan kalau istri menjadi bawahan dari suaminya, suami menjadi bawahan dari istrinya, anak-anak jadi bawahan dari orang tuanya, orang tua menjadi bawahan dari anak-anaknya. Masa tidak bahagia? Saya baca satu tulisan kecil, dia bilang begini, rumah tangga itu terdiri dari 1 tuan, 1 nyonya, dan 2 orang pembantu. 1 tuan, 1 nyonya, dan 2 orang pembantu. Siapakah mereka? Tuan itu saya, nyonya itu saya pu istri, pembantu itu saya dengan saya pu istri. 1 tunduk terhadap yang lain, 1 menjadi bawah. Bayangkan kalau semua kepala habis, wih, mengerikan. Mari kita belajar tunduk sedikit, tunduk. Supaya yang ketiga ini menjadi penting, saling merendahkan diri. Karena kita akan menjadi bawahan satu dengan yang lain, maka salinglah merendahkan diri. Dalam merendahkan diri itu ada penghormatan. Kita tidak merendahkan diri untuk siap menyerang. Kita merendahkan diri karena penghormatan, bukan. Tidak begitu. Merendahkan diri karena sebuah penghormatan. Kalau tidak, ini yang terjadi. Keempat, kita akan jadi orang yang egois sekali. Sangat egois. Saya kalau ngomong
Siapa tidak setuju, silakan keluar dari rumah. Karena saya kepala rumah tangga. Bapak, hidup hanya mengancam ini. Tidak bisa. Egois itu. Dalam egois itu, kita bisa terbawa ke banyak hal. Misalnya, kalau ada suami yang menginginkan istri orang lain, ada istri menginginkan suami orang lain, oh itu egois. Dia sudah tidak lagi pikir dia punya istri punya perasaan, dia sudah tidak lagi pikir dia punya anak-anak punya perasaan, sudah tidak lagi pikir yang penting dia aman. Itu egois. Anak-anak yang mau melakukan kehendaknya sendiri, bukan mengikuti kebijakan bersama dalam keluarga, itu egois. Itu egois. Dan saya ingin catat lebih. Egois itu berdiri di belakang dosa. Saya ingin pakai kalimat itu. Egois itu berdiri di belakang dosa. Egois itu menjelaskan bahwa orang itu ingin mengangkat nilai diri. Dia ingin sekali mengangkat dirinya, tapi caranya salah. Egois itu ingin menjelaskan orang itu ingin mengangkat diri, tapi caranya salah. Cara yang benar ialah mengangkat diri harus dengan mengasihi, bukan dengan egois. Mengangkat nilai diri bukan dengan egois, tetapi dengan apa? Mengasihi. Itu nilai diri ada, wibawa ada. Tidak ada orang yang mengasihi lantas kehilangan wibawa, tidak. Tidak. Mengangkat nilai diri hanya dilakukan dengan mengasihi, tidak dengan egois. Itu merusak. Jadi, jika kita benar-benar mau mengangkat nilai diri, perlakukanlah suami, perlakukanlah istri, perlakukanlah anak-anak, perlakukanlah orang tua dengan kasih yang besar. Itu akan jadi sesuatu yang menolong kita ketika kita ada di luar. Karena kita hidup dalam suasana itu. Itu cinta yang dahsyat. Siapa rindu supaya orang lain berbuat kepadanya, berbuatlah duluan kepada orang lain. Kalau engkau rindu dikasihi, kasihilah. Kalau engkau ingin dihormati, hormatilah. Kalau engkau ingin dihargai, hargailah lebih duluan. Kalau engkau ingin diampuni, ampunilah. Pulang dan lakukanlah hal-hal ini. Tanda bahwa firman Tuhan berkuasa mengubahkan. Ini bagi kita semua, bagi saya yang berkhotbah, bagi bapak mama semua, bagi anak-anak, kita semua yang ada. Supaya jelas bahwa rumah tangga yang Tuhan Allah bangun itu betul firman menjadi dasar. Dan di mana kita ada, di rumah, di kantor, di gereja, di mana, memang yang nyata itu. Tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan. Kita ambil waktu sedikit, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah, kita pulang dalam sukacita. Pikirkanlah satu kalimat bagi keluarga kita. Yang betul-betul kita rindu dibangun di atas dasar itu. Kita percaya Tuhan pulihkan keluarga kita. Dan hari ini saatnya. Karena pasti kita rindu kok. Kita rindu. Ambil waktu sedikit untuk keluarga kita. This is my